Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Hadijah. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 7 Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Di sini saya akan menceritakan bagaimana perkembangan studi hadis dari pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz hingga masa kontemporer. Oke. Langsung saja perkembangan studi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sejarah perkembangan studi hadis dari fase ke fase itu sangat menarik untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan, karena mengingat peran hadis itu sangat penting dalam agama Islam. Ya, kedudukannya juga sangat penting dalam agama Islam. Nah, sebagaimana peran hadis itu sebagai pelengkap dalam keberadaan Al-Quran, karena Al-Quran itu kan masih global, jadi sehingga dengan adanya hadis ini jadi semakin pelengkap memperjelas dari apa-apa yang bersifat global dalam Al-Quran, ya seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kajian hadis memasuki puncak kepopulerannya ketika memasuki masa tadwin pada abad kedua Hijriyah yang dikomandoi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah pencetus hadis pertama pada masa Rasulullah, pada zaman Rasulullah dulu masih ada ya. Nah, kemudian setelah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, perkembangan studi hadis ini juga mengalami kendala pada saat itu. Karena diakibatkan oleh kejumudan umat Islam. Nah, jadi umat Islam itu pernah mengalami kejumudan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, setelah itu, setelah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mana umat Islam mengalami kejumudan tersebut, selanjutnya kembali studi hadis ini mengalami perkembangan kembali dan sudah sampai menerbitkan isi dari kitab-kitab hadis ini. Jadi pada saat itu setelah mengalami kendala, kemudian pada setelah tahun 656 Hijriah hingga 911 Hijriah, kembali studi hadis mengalami perkembangan. Oke, setelah itu, selain pada perkembangan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejarah perkembangan hadis ini juga terjadi beberapa periode. Nah, di sini ada 4 periode. Yang pertama, periode pertama itu dimulai pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih ada, jadi beliau masih hidup. Nah, para sahabat yang meriwayatkan hadis pada saat itu, jadi langsung mendengarkan secara langsung dari beliau, dari perbuatan beliau, kemudian dari perkataan beliau, dari tingkah laku beliau. Jadi para sahabat meriwayatkan hadis itu diambil langsung dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah periode pertama, sekarang kita masuk ke periode kedua. Nah, periode ini tergolong pada masa sahabat. Nah, di sini diartikan para sahabat ini banyak yang ada yang mengartikan bahwa sahabat yang khusus untuk meriwayatkan hadis gitu. Kemudian ada lagi yang mengartikan bahwa sahabat ini adalah mereka para sahabat yang hidup dan bergaul pada masa Rasulullah, seperti itu. Kemudian pada masa periode ketiga, nah masa periode ketiga ini merupakan masa di mana Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat. Nah, jadi pada saat itu juga para sahabat kebingungan untuk meriwayatkan hadis, karena yang biasanya mereka kalau meriwayatkan hadis itu langsung meniru, langsung mengambil
dari Rasulullah langsung, dari perbuatan beliau, dari apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, sekarang ketika beliau wafat, jadi para sahabat itu merasa kebingungan pada saat itu. Tetapi para sahabat mendapatkan informasi hadis itu melalui bermuatan pada ajaran ilahi. Tetapi pada saat itu juga para sahabat tidak patah semangat. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, setelah beliau wafat, para sahabat tetap bersemangat untuk terus mengembangkan periwayatan hadis. Nah, bahkan para sahabat juga rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk terus menegakkan agama dan menyebarluaskan Islam dari hadis-hadis yang telah diriwayatkan itu. Kemudian setelah periode ketiga, yaitu periode wafatnya Rasulullah SAW, memasuki periode keempat, yakni periode di mana periode ini pada masanya sahabat Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi perkembangan pada masa ini perkembangan hadis itu sangat terbatas karena para sahabat itu pada masa ini tuh lebih fokusnya pada penyebaran Al-Qur'an. Pada penyebaran Al-Qur'an. Tetapi meskipun pada masa ini perhatian sahabat itu lebih fokus kepada penyebaran Al-Qur'an, mereka tetap memperketat dalam penerimaan hadis. Nah, kemudian hal ini karena para sahabat itu sangat berhati-hati agar tidak terjadinya kekeliruan periwayatan hadis dengan Al-Qur'an. Jadi ada kesinambungan antara penyebaran Al-Qur'an dengan hadis. Tapi para sahabat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka kalaupun fokus kepada penyebaran Al-Qur'an, tetapi mereka juga tetap fokus kepada hadis. Jadi Masya Allah, luar biasa pengorbanan para sahabat. Masya Allah. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin, jadi hadis itu sudah semakin berkembang luas ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Nah, seperti wilayah kekuasaan Islam itu seperti di Madinah, Mekah, di Basra, Syam, hingga ke Mesir. Nah, pada saat itu hadis itu semakin berkembang luas. Oke. Nah, jadi para tabi'in sudah mulai gencar ya untuk memperluaskan hadis di beberapa tempat sehingga penyebaran hadis itu pada masa ini sangat signifikan. Nah, kemudian setelah itu perkembangan hadis prakontemporer. Nah, jadi perkembangan hadis ini sudah mulai menambah pada sebuah disiplin-disiplin ilmu yang mapan. Jadi karena sesuai dengan berkembangnya zaman ya, hadis itu sudah mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kan karena dari zaman ke zaman itu kan pasti berbeda periwayat-periwayat hadisnya. Jadi dari situ hadis ini semakin berkembang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Nah, pada masa perkembangan hadis prakontemporer ini, perkembangan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Nah, dalam prakteknya bahwa ilmu hadis riwayah ini tuh lebih fokus kepada proses transmisi hadis. Nah, jadi proses transmisi hadis, kemudian pemeliharaan dalam hafalan, serta penyampaian pada orang lain. Baik itu secara tulisan maupun secara lisan. Jadi ilmu hadis riwayah ini tuh lebih fokusnya ke situ. Beda dengan ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah itu lebih menekankan pada kualitas perawi hadis. Apakah hadis tersebut ditolak atau diterima. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ke perkembangan hadis di era kontemporer. Oke. Nah, era kontemporer. Nah, kontemporer ini, kata kontemporer itu merupakan penisbatan pada zaman. Jadi itu sudah lebih bercampur dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, pada masa perkembangan hadis era kontemporer ini tuh hadis biasa-biasa saja. Jadi masyarakat itu tidak terlalu fokus ke situ karena mungkin sudah terpengaruh dengan
budaya, sudah terpengaruh dengan budaya dan perkembangan zaman, sehingga masyarakat Islam itu tidak terlalu menanggapi dengan ilmu hadis ini tuh biasa-biasa saja, tidak terlalu yang seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa-masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, jadi tanggapan umat Islam pada pada era kontemporer itu lebih pasif. Ya, lebih pasif karena itu tadi, karena sudah lebih fokusnya sudah ke yang lain-lain, tidak lagi yang seperti yang pada zaman itu. Ya, dimana pada zaman itu umat Islam itu lebih aktif untuk perkembangan hadis. Nah, tetapi setelah mengalami kendala juga seperti itu, kemudian pada abad ke-20, beberapa ulama kalangan Timur Tengah seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh sempat geger ya dengan menggembar-gemborkan pembaharuan mereka untuk menganjurkan umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi karena mengalami kendala seperti itu, sehingga ada ulama dari Timur Tengah yang kayak membangkitkan semangat masyarakat Islam kembali untuk mengajak untuk kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Oke, seperti itu. Nah, sejak adanya konsep konsep bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi sejak saat itu masyarakat Islam sudah kembali perhatiannya kepada ilmu hadis tadi, gitu. Dan pada saat itu juga studi hadis itu kembali berkembang karena masyarakatnya sudah mulai sadar, karena sudah mendapatkan pembaruan tadi dari ulama-ulama Timur Tengah. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.